Oke, maaf ya. Jadi masih goyang-goyang. Oke, pada video kedua kali ini saya akan membahas tentang arus listrik. Oke. Arus listrik. Maaf ya, goyang-goyang ya. Jadi kalau kemarin pada video sebelumnya itu merupakan tegangan listrik, sekarang adalah arus listrik. Jadi arus listrik itu biasanya dilambangkan dengan, atau bahasa Inggrisnya current, dilambangkan dengan huruf I besar. Jadi kalau teman-teman lihat di nameplate atau di perangkat elektronik ada huruf I besar, itu menunjukkan bahwa itu merupakan arus ya pengertiannya. Kemudian arus listrik itu ada apa? Nah, arus listrik itu sebenarnya apa? Jadi arus listrik itu merupakan sebuah aliran yang terjadi banyaknya muatan listrik yang mengalir dari titik satu ke titik yang lain. Ini ya, biasanya ada tambahan dalam satuan waktu. Biasanya ada juga seperti ini. Oke, jadi arus listrik ini dapat timbul saat terjadi beda potensial dalam rangkaian penghantar atau biasa disebut beda potensial antara dua titik, sama seperti halnya tegangan. Jadi tegangan sama arus ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, gitu ya. Jadi saya kasih contoh analogi. Misalnya ada titik A sama titik B. Nah, ini merupakan titik ada air terjun. Nah, contoh ini air terjun ya. Anggap aja ini air terjun ya. Titik A merupakan titik teratas dan titik B merupakan titik terendah. Dan air yang mengalir dari atas ke bawah ini merupakan arusnya. Gitu ya. Arusnya. Nah, jadi semakin nanti tinggi A atau semakin rendah titik B, maka jarak atau beda potensinya kan semakin besar. Otomatis arusnya nanti yang mengalir kan juga semakin deras, gitu ya. Jadi beda potensial itu memiliki satu kesatuan dengan arus listrik, atau tegangan itu satu kesatuan dengan arus listrik, gitu ya. Oke, jadi kalau diibaratkan dalam sebuah rangkaian, contoh ini sebuah rangkaian DC ya. Ingat, ini jangan sampai lupa. Ini merupakan titik positif, ini titik negatif. Ini ada sebuah beban lampu. Nah, ini merupakan arus listrik mengalir dari muatan positif, ini ke muatan negatif. Jadi arus listrik bergerak dari sini, terus melewati lampu, terus kembali ke sini lagi, terus sampai seterusnya, sampai sumber tegangan, selama tegangan ini masih ada, gitu ya. Jadi terus dia bergerak. Jadi arahnya itu seperti ini. Nah, jadi arah arus muatan mengalir itu dari kutub positif bergerak masuk ke lampu terus ke negatif, terus seperti itu ya. Nah, kemudian satuannya
arus atau I itu adalah ampere. Nah, atau disingkat AG besar gini ya. Jadi kalau adik-adik lihat atau teman-teman lihat ada tulisannya I sama dengan 2A. Oh, berarti menunjukkan arus sama dengan 2 ampere gitu ya. Nah, kemudian arus itu sangat berkaitan tadi kan dengan tegangan. Arus listrik itu memiliki dua jenis juga. Jadi ada DC dan AC. Gini ya, simbolnya sama. Nah, kalau DC seperti ini, kalau AC juga seperti ini. Nah, jadi diingat-ingat, kalau tegangannya DC, diingat-ingat ya, kalau tegangannya DC atau sumber tegangannya DC, maka arusnya juga pasti DC. Ingat-ingat. Kalau sumber tegangannya AC, otomatis arus yang mengalir pada rangka tersebut juga merupakan arus AC. Jangan sampai salah nanti ya. Jadi karena nanti ini berguna bagi saat kita menggunakan alat ukur. Jadi dipastikan itu sumber tegangannya DC atau AC. Jadi arus itu menyesuaikan dari sumber tegangannya itu apa. Kalau DC ya berarti sumber tegangan arusnya DC. Kalau sumbernya AC berarti kalau sumbernya berupa sumber AC atau listrik PLN berarti menggunakan arus AC. Oke, itu ya udah jelas ya. Kemudian yang harus kalian ketahui lagi sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya arus listrik. Nah, yang pertama adalah ini, menghasilkan energi. Maaf agak di sini ya. Panas. Oke, jadi sifat listrik yang pertama adalah menghasilkan energi panas. Ini jadi harus diwaspadai dari teman-teman. Jadi karena arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian itu kan nanti melalui kabel. Nah, jadi setiap kabel itu mempunyai karakteristik tersendiri. Jangan sampai arus yang terlalu besar itu menggunakan kabel yang karakteristiknya rendah atau hanya bisa dilewati arus yang rendah. Jadi harus seimbang, nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya. Oke ya. Jadi pada intinya dia dapat menghasilkan energi panas. Jadi nah ini kalau teman-teman sering mendengar terjadinya suatu kebakaran karena korsleting arus listrik. Nah ini karena ini dia nggak sesuai karakteristik arusnya terlampau besar. Nah kemudian melewati kabel yang kecil atau kabelnya itu di apa ya namanya kalau bahasa Jawanya digerogoti sama tikus ya, sehingga tembaganya kelihatan sehingga menimbulkan panas yang berlebihan dapat menimbulkan percikan api dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu menghasilkan energi magnet. Nah ini kok bisa Pak harus menghasilkan energi magnet? Nah nanti itu kalau masih zaman ingat SD kalau medan magnet ada sebuah baterai, contoh di sini ya, ada baterai sini positif sama negatif, terus ini ada sebuah kawat email, ada paku, ini paku ya, kemudian dililitkan. Nah pakunya ini menjadi paku menjadi energi magnet. Jadi di sini akan timbul magnet karena salah satu sifat dari arus listrik. Jadi arus listrik itu masuk ke sini,
lewat lilitan yang ada besinya ini, paku, kemudian berubah menjadi magnet. Oke, yang ketiga yaitu menghasilkan cahaya. Oke, kok bisa Pak ini menghasilkan cahaya? Oke, ini terjadi contohnya pada bola lampu ya, bola lampu yang kuning. Ya kan, pasti teman-teman tahu bola lampu yang kuning. Nah, di dalam bola lampu itu, ini lampu. Nah, situ kan kayak gini, terus ada kawatnya kecil banget. Nah, kawat kecil ini merupakan sifat dari listrik. Nah, dia sebenarnya itu namanya adalah kawat filamen. Ya, kalau nggak salah itu namanya kawat filamen. Dia terbakar karena sifat arus listrik ini. Terbakar, nah kemudian karena ruangannya itu hampa, sehingga kan syarat dari kebakaran kan membutuhkan oksigen ya. Kalau timbulnya api itu ya, karena ini ditahan oleh ruang hampa ini sehingga timbullah cahaya itu. Ya, ini contohnya bola lampu ya. Oke, gitu. Nah, itu merupakan beberapa sifat arus listrik dan juga tentang arus listrik itu. Setelah kita banyak tentang hal ini, semoga kita dapat menyelesaikan beberapa permasalahan atau ketidaktahuan kita tentang dunia kelistrikan. Oke, jadi ini saya ulangi sedikit. Arus listrik atau current, simbolnya huruf I besar, memiliki satuannya bernama ampere ya. Ada dua jenis, DC sama AC. Kemudian sifat-sifat arus listrik itu ya, ada satu energi panas, energi magnet, contohnya ini, kemudian menghasilkan cahaya. Oke, mungkin itu cukup dari sekian saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, share, and comment. Terima kasih.